Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deni Mariani. Saya dosen di Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu dengan NIDN 3404128102. Baik, bersama ini saya akan mendiskusikan mata kuliah yang saya ampu yaitu Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan. Mata kuliah KDPK ini penempatannya di semester 1 dengan beban SKS, 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi D3 Kebidanan. Untuk mencapai standar kompetensi dasar, penguasaan konsep-konsep utama pada kebutuhan dasar manusia, perkuliahan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, sehingga dapat diterapkan ketika memberikan pelayanan sebagai tenaga bidan yang profesional. Nah, capaian kompetensi mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan ini di akhir perkuliahan nanti diharapkan mahasiswa mampu menelaah konsep manusia, kemudian mahasiswa mampu membandingkan konsep sehat dan sakit, kemudian mampu menguraikan konsep stres dan adaptasi, mahasiswa mampu menguraikan pemrosesan dan pencegahan infeksi, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan pengontrolan infeksi pada pencegahan infeksi, sampai dengan diharapkan nanti mahasiswa mampu menganalisa asuhan kebidanan pada klien dengan kehilangan dan kematian. Nah, untuk bahan kajian pada mata kuliah keterampilan dasar praktik kebidanan ini yaitu yang pertama konsep manusia, kemudian konsep sehat sakit, konsep stres dan adaptasi, kemudian proses pemrosesan dan pencegahan infeksi, pengontrolan infeksi pada pencegahan infeksi, kemudian pemenuhan kebutuhan oksigenisasi, sampai dengan bahan kajian yang terakhir yaitu asuhan kebidanan pada klien dengan kehilangan dan kematian. Nah, capaian kompetensi yang diharapkan dari salah satu materi yaitu materi konsep sehat sakit, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep sehat dan sakit, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep sehat sakit pada diri sendiri, dan diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep sehat sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Nah, buku referensi yang saya gunakan pada mata kuliah keterampilan dasar praktik kebidanan ini yaitu dari buku-buku referensi yang mutakhir, kemudian dari jurnal-jurnal penelitian, kemudian dari modul, baik modul praktikum maupun modul teori. Salah satu modul yang saya gunakan yaitu modul praktikum hasil dari karya saya yang sudah saya terbitkan dan memiliki ISBN. Kemudian semua ini tertuang dari mulai capaian kompetensi, bahan kajian, sampai dengan referensi, semuanya tertuang di dalam RPS, Rencana Pembelajaran Semester saya. Saya ini selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan dan temuan-temuan pada setiap semesternya. Kemudian saya juga dalam memberikan perkuliahan selalu berpedoman kepada rencana pembelajaran semester yang saya buat. RPS ini dikoreksi dan disetujui oleh Kaprodi. Kemudian untuk pengantar perkuliahan di materi setiap perkuliahan saya sebagai koordinator mata kuliah keterampilan dasar praktik kebidanan membuat kontrak perkuliahan di awal perkuliahan. Di sini tujuan saya membuat kontrak perkuliahan adalah membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang proses perkuliahan, metode apa yang digunakan pada saat proses perkuliahan, media apa yang saya gunakan pada saat proses perkuliahan. Nah, untuk metode yang saya gunakan pada proses perkuliahan ini diantaranya yaitu ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi, redemonstrasi, serta problem based learning. Karena saya mengajar di Prodi D3 Kebidanan yang merupakan prodi vokasi, jadi saya membiasakan mahasiswa saya untuk memecahkan kasus-kasus yang ada di lapangan. Jadi di sini saya memberikan contoh-contoh kasus yang ada di lapangan untuk diselesaikan oleh mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian media pembelajaran saya gunakan adalah, karena saat ini dalam masa pandemi, untuk pembelajaran teori saya gunakan secara online, yaitu dengan menggunakan aplikasi WA Group, kemudian Zoom Meeting, Telegram, dan e-learning yang disediakan oleh institusi. Nah, di sini berikut link e-learning yang tersedia di universitas kami. Kemudian untuk pembelajaran praktikum dilaksanakan secara tatap muka di laboratorium dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
Kemudian saya juga di kontrak perkuliahan menjelaskan persentase penilaian yang dilakukan pada saat proses perkuliahan. Misalnya yaitu tentang keaktifan mahasiswa, tentang persentase kehadiran, kemudian persentase nilai UTS, kemudian persentase nilai ujian akhir semester. Kemudian di kontrak perkuliahan juga saya menjelaskan tentang tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh mahasiswa saya. Kemudian pada saat kontrak perkuliahan juga saya memberikan penjelasan kepada mahasiswa saya tentang pemberian reward kepada mahasiswa apabila mahasiswa aktif dalam perkuliahan. Jadi reward ini bisa saya berikan baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian saya juga menjelaskan etika selama perkuliahan baik online maupun tatap muka. Karena D3 Kebidanan merupakan D3 vokasi yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan yang berkaitan dengan manusia. Jadi etika menjadi prioritas utama bagi mahasiswa kami. Kemudian kontrak perkuliahan ini ditandatangani oleh ketua tingkat sebagai perwakilan dari mahasiswa saya dan juga dosen sebagai saya sebagai dosen sebagai bukti kesepakatan bahwa kontrak perkuliahan ini telah dibuat dan nantinya akan dijalankan pada saat perkuliahan. Nah, untuk proses perkuliahan, saat proses perkuliahan, pada awal perkuliahan, saya selalu memberi salam kepada mahasiswa saya. Kemudian saya akan menyapa mahasiswa saya, menanyakan kabar mahasiswa saya. Dan saya menanyakan apabila mahasiswa saya tidak hadir pada saat itu. Kemudian mengawali dengan membaca doa, dan nanti di akhir juga saya akan mengakhirinya juga dengan membaca doa. Kemudian akan melaksanakan presensi baik di awal, di pertengahan, atau di akhir perkuliahan. Jadi tergantung saya mau melaksanakan prosesinya di kapan. Kemudian menjelaskan prosedur perkuliahan pada hari itu. Nah, saya menjelaskan kepada mahasiswa saya bagaimana prosedur perkuliahan pada hari itu. Apakah mau dalam bentuk diskusi atau bentuk tanya jawab atau demonstrasi atau redemonstrasi. Kemudian juga saya menjelaskan kepada mahasiswa saya apa yang harus dicapai oleh mahasiswa saya. Dan di akhir juga saya menjelaskan evaluasi apa yang akan saya lakukan pada saat proses perkuliahan. Nah, di sini saya selalu memotivasi mahasiswa saya untuk menyampaikan pendapatnya. Saya tidak menginginkan mahasiswa saya bersifat pasif di perkuliahan saya. Jadi saya sudah menyediakan lembar untuk penilaian mahasiswa saya. Kemudian untuk evaluasi di sini saat proses perkuliahan ya, saya memiliki beberapa metode evaluasi pada proses perkuliahan. Yang pertama, saat proses perkuliahan, saya menilai keaktifan mahasiswa saya. Kemudian di akhir perkuliahan juga saya akan melakukan sesi tanya jawab secara lisan. Pada saat proses perkuliahan juga saya memiliki catatan nama-nama mahasiswa yang terlibat aktif pada saat proses perkuliahan. Kemudian penilaian sikap dan tugas. Nah, di sini saya memiliki rubrik penilaian sikap dan tugas mahasiswa saya dari mulai kelengkapan nilai tugas mahasiswa, kelengkapan tugas mahasiswa saya, kemudian dari keaktifan mahasiswa saya, kemudian bagaimana mahasiswa berperilaku pada saat proses perkuliahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini mengikuti jadwal dari universitas. Kemudian untuk pelaksanaan praktikum, ujian praktikum, Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu melaksanakan ujian praktek dengan menggunakan metode OSCE. Nah, metode OSCE ini dilaksanakan di laboratorium dengan menggunakan format penilaian OSCE dan daftar pilih dalam menilai capaian kompetensi keterampilan mahasiswa. Karena metode OSCE ini merupakan metode penilaian secara objektif, jadi kami membiasakan mahasiswa kami untuk dilakukan penilaian dengan metode OSCE agar mahasiswa nanti diharapkan nanti di akhir mahasiswa bisa lulus uji kompetensi pada saat tamat nanti. Jadi di sini kami membiasakan mahasiswa kami untuk sudah terbiasa dengan metode OSCE dalam pelaksanaan ujian praktikum. Kemudian untuk penilaian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian soft skill. Nah, di sini kami mengutamakan juga penilaian soft skill, etika dan sopan santun, tata krama mahasiswa dengan warga kampus ataupun di luar kampus.
Nah, untuk rubrik penilaian yang saya buat untuk penilaian mahasiswa, di sini ada beberapa rubrik penilaian dari keterlibatan, dari kerjasama mahasiswa, dari motivasi mahasiswa, sampai dengan penilaian tugas mahasiswa. Demikianlah deskripsi mata kuliah dan prosedur di IE yang saya lakukan pada mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan. Berikut perkuliahan dari yang saya lakukan dengan mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bunda. Sehat ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua, kita dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa semua. Untuk kegiatan hari ini, saya di sini nanti akan memberikan materi terkait dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Kebidanan ya atau KDK yang berjudul tentang konsep sehat sakit. Gitu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini, nanti Bunda harapkan pada waktu proses perkuliahan, nanti kalian harus mengaktifkan kamera, ya. Kemudian apabila ada pertanyaan, mikrofonnya boleh dibuka. Tetapi pada waktu saya menjelaskan, nanti tolong mikrofonnya ditutup dulu. Gitu. Apabila ada yang mau izin ke belakang, boleh silakan chat di room chat kita. Nanti silakan untuk ke belakang. Ya, untuk kehadiran kita di sini, alhamdulillah ya, semuanya hadir dan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita membahas tentang konsep sehat sakit, tetapi saya ingin mereview dulu terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, siapa yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ada Lesinta di sini? Ada, Bunda. Ya, silakan coba Lesinta untuk menjelaskan apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Apa saja? Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu biologis, yang kedua yaitu fisik, ya, yang ketiga yaitu spiritual, dan yang keempat itu adalah sosial. Sosial, iya, bagus. Ya, alhamdulillah ya, Mas. Ada yang ingat ya, mudah-mudahan kita tidak akan lupa dengan materi-materi kita yang sudah kita lewati bersama ya. Baik, untuk hari ini kita membahas tentang konsep sehat dan sakit. Oke, nanti pada proses penjelasan hari ini, kuliah pada hari ini, nanti saya akan menampilkan video. Nanti ada video. Nanti silakan Anda amati dan analisis. Nanti setelah video selesai, nanti kita akan bahas bersama. Kita akan diskusi mengenai video tersebut. Nanti kalian amati dulu pada waktu video ditampilkan. Kemudian setelah selesai kita akan berdiskusi bersama. Ya, setelah saya menampilkan video, nanti saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Gitu ya. Kemudian setelah saya menjelaskan materi, nanti di akhir perkuliahan saya akan mengevaluasi dari hasil dari perkuliahan kita pada hari ini. Oke, setuju ya? Siap ya? Oke, kalau seperti itu saya akan share screen terkait dengan materi kita hari ini. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bunda. Oke, sudah. Bunda. Ntar saya lebarkan dulu. Saya jelaskan bagaimana metode kita ya, nanti kita diskusi dan saya akan menjelaskan materi evaluasi gitu. Jadi untuk yang pertama membahas tentang konsep sehat sakit ini. Oke, salah. Bentar. Jadi tujuan perkuliahan kita pada hari sehat itu apa yang dikatakan saya? Bunda. Masih, Bunda.
Iya, Putus-putus iya ya? Bun, suara Bun. Putus-putus. Oke. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya baik. Kita masuk ke materi setelah kita tahu tujuan ya. Jadi kita membahas tentang konsep sehat sakit. Ya kalian pasti sudah tahu apa sih itu sakit gitu ya. Tetapi sakit itu pastinya ada nikmatnya, ada tidaknya. Ya, kalau nikmatnya seperti apa sih sakit itu? Ya, jadi kenikmatan sakit itu tidak bisa kita rasakan pada waktu kita sehat. Gitu. Jadi nikmat sakit itu seperti orang banyak katakan bahwa kalau kita sakit itu diampuni dosa-dosanya, kemudian ditinggikan derajatnya, ajang mencuci penyakit hati dan lain sebagainya ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sakit itu bisa membuka jalan kita ke surga gitu. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan melihat video. Silakan Anda amati dan dianalisis nanti. Sudah kita amati bersama video tadi. Nah, silakan sekarang siapa yang bisa menanggapi terkait dengan video yang sudah kita tonton bersama tadi. Kira-kira ini videonya terkait dengan apa? Silakan siapa yang ingin menanggapi? Konita bisa? Atau siapa saja yang bisa menanggapi tentang video tadi, silakan. Apa sih ceritanya dari video ini terkait dengan kesehatan atau Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat? Kira-kira apa? Menurut Anda seperti apa sih video itu? Ada Konita nggak? Siapa yang bisa menanggapi coba? Sekali waktu kalian lihat itu apa sih gitu dari kondisi misalnya kehidupan sehari-hari dengan pola yang tidak sehat dari video tersebut sehingga mengakibatkan apa dari organ tubuh kita gitu. Silakan ada yang mau menanggapi. Konita mana Konita? Silakan Konita coba. Nggak mesti harus benar ya, namanya kita menyampaikan pendapat. Apa aja yang terpikir oleh kalian saja, silakan. Videonya menceritakan tentang seseorang dengan kebiasaan sehari-hari yang tidak baik bisa mempengaruhi kesehatan seseorang itu. Iya, ya, oke, ya, bagus ya, bagus sekali Konita. Terima kasih atas analisisnya dari video tersebut. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan, ada yang mau menambahkan boleh. Menurut pendapatnya masing-masing aja, seperti yang kalian lihat tadi seperti apa gitu. Ayo. Siapa? Nanti saya tunjuk kalau nggak ada yang mau. Atricia ada? Hadir, Bunda. Ya, coba silakan Atricia. Apa sih yang kamu lihat tadi dari video tersebut? Apa dari kondisi tadi, misalnya karena kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, gitu, sehingga akibatnya apa sih bagi tubuh kita? Organ apa saja tadi yang berpengaruh? Gitu. Coba ceritakan. Mana Atricia? Iya, Bu. Ya, silakan. Apa? Nggak apa-apa, nggak perlu takut. Kita belajar menyampaikan pendapat, gitu ya. Tadi Bunda. Ya, silakan. Organ-organ apa saja sih tadi yang berpengaruh kalau kita tidak hidup sehat? Jantung misalnya gitu ya. Ya. Jadi dari video tadi ya kita bisa simpulkan bersama bahwa kalau pola hidup sehat itu bisa mempengaruhi organ tubuh kita. Kebiasaan merokok, kebiasaan pola istirahat yang tidak teratur, kemudian makan makanan yang siap saji, itu pastinya akan berpengaruh dengan organ tubuh kita dan akhirnya nanti bisa merusak dan akhirnya kita bisa apa? Meninggal, mati gitu ya. Oke. Oke, saya share screen lagi. Oke. Kelihatan nggak? Belum ya? Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan video? Ada pertanyaan? Halo, Ada, Bu. dengar nggak suara saya? Ada, Bunda.
Tidak ada. Benar, Oke, kita Bunda. lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan materi sehat sakit. Ya. Nah, ini suatu kondisi ya. Kondisinya ini sehat atau sakit gitu ya. Saya tunjuk ini. Sakit atau sehat ini ya? Sakit, Sakit Bun. ya. Oke, bagus. Ya, ganggu keseimbangan status kesehatan, gangguan fungsi tubuh. Jadi seperti ini kondisinya yang tidak sehat. Oke, lanjut. Ada nggak kondisinya seperti badan cewek ini? Kira-kira badannya apa itu? Putih-putih itu karena kapas atau kenapa ya? Anu, Karena apa Bun. itu? Kira-kira penyakit apa? Anu bukan, Bunda. Anu ya, Jamur, ya. Bun. Ada nggak badannya seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Anak gadis semua harus rajin-rajin ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini keadaan yang sebaliknya ya. Yang makannya mau sehat, makannya memiliki tubuh yang sempurna, kemudian memiliki pasangan yang serasi gitu. Nah, ini kebalikan dari sakit tadi. Kalau sakit tadi adalah suatu kondisi yang tidak seimbang antara, ini contohnya sosial, secara sosial. Nanti ada contohnya bagaimana kondisi sosial yang tadi di sosial tadi dia dikucilkan misalnya seperti itu. Kalau keadaan sehat di sini keadaan sosial gitu ya. Oke, lanjut. Apa bedanya juga dengan kesakitan? Tadi sehat, sakit, kemudian kesakitan. Gitu. Kalau kesakitan di sini adalah reaksi dari seseorang, dari interpersonalnya, kemudian secara kulturalnya bagaimana kalau kan sehari-hari kalau kita nggak bisa bangun lagi, nah itu biasanya apa namanya? Kalian sering sebutkan tepar, saya ini tepar kayak gitu, udah capek tepar gitu ya. Itu adalah suatu kondisi kesakitan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira untuk faktor yang mempengaruhi dari status kesehatan, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhinya? Ya, mungkin pertama keturunan. Kira-kira keturunannya seperti apa yang bisa mempengaruhi status kesehatan seseorang? Kira-kira apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan keturunan bisa mempengaruhi status kesehatan? Coba Sela. Sela bisa menjelaskan keturunan itu seperti apa? Misalnya dari keluarganya sakit apa sehingga bisa menurun. Misalnya sakit apa sih? Kencing manis gitu ya yang sering diturunkan itu. Ya. Diabetes bisa Ya, nggak, Bun? diabetes bisa. Diabetes atau kencing manis itu sama mempengaruhi status kesehatan seseorang. Mellitus misalnya, itu bisa mempengaruhi status. Lingkungan ini ada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Ya, contohnya seperti apa? Dan fisiknya seperti apa? Nah, fisiknya dia tinggal di daerah yang banyak polusi udara sehingga mempengaruhi status kesehatannya. Berbeda orang yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah yang masih asri dan seseorang yang tinggal di perkotaan yang banyak polusi udara atau polusi dari asap pabrik. Nah, itu statusnya sudah jelas ya. Kalau seseorang memiliki status sosial ekonomi yang rendah, dia mau memenuhi gizinya, itu akan sulit. Kemudian budaya untuk misalnya ibu hamil tidak boleh makan makanan yang amis, kemudian ibu menyusui tidak boleh makan ikan. Nah, itu budaya yang tidak baik, jadi mempengaruhi status kesehatan. Dan juga dengan video tadi, perilaku dari video tadi, Bapak itu perilakunya nggak bagus ya, dari mulai pola hidup, dari mulai tidur, makan, kemudian sehari-harinya dia berperilaku yang lain misalnya. Seseorang sering melakukan tidak mau menjaga kesehatan, buang sampah sembarangan sehingga lingkungan status kesehatan. Kemudian selanjutnya pelayanan kesehatan. Kenapa pelayanan kesehatan? Ya, karena di sini status pelayanan kesehatan bisa mempengaruhi juga kalau yang jauh dari fasilitas kesehatan akan susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini peran tenaga kesehatan sehat sakit. Yang pertama adalah cegahan ini kepada pasien-pasien kita. Nah, di sini pada pasien kita harus memberi sehat itu sangat penting. Kita harus bisa melakukan diagnosis sudah memiliki suatu gejala penyakit. Kita harus bisa segera melakukan penanganan, melakukan rujukan. Gitu. Kemudian tersier di sini membantu memulihkan pasien yang sudah mengalami habis atau selesai penyembuhan itu dalam proses penyembuhan penyakit. Nah, ini peran kita di situ. Oke, membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Ya pasti ya. Apalagi kita sekarang dalam kondisi padat sekali. Kalau kita tidak menerapkan prokes yang ketat, gitu. Jadi memperketat prokes kita agar kita tidak mudah sakit. Dalam kondisi sakit saat ini dan sudah banyak kita ketahui bahwa sudah banyak korban dari pandemi ini ya. Jadi kita harus bisa menerapkan hidup sehat ini, terutama untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Gitu. Oke, mungkin hanya ini dari saya untuk materi kita hari ini. Silakan bila ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Silakan yang ini apa? Siapa yang belum jelas dengan materi kita hari ini? Silakan. Putri ingin bertanya, Bunda. Izin bertanya. Silakan. Ya. Putri belum jelas tentang contoh perilaku yang mempengaruhi kesehatan, Bunda. Oke. Terima kasih. Perilaku tadi ya, pertanyaannya tentang perilaku ya Putri. Iya, Bunda. Oke.
Ada yang bisa membantu Bunda untuk menjelaskan? Kira-kira perilaku yang seperti apa sih yang bisa mempengaruhi status kesehatan seseorang? Gampang ya, contohnya tadi udah ada di video gitu. Sudah Bunda jelaskan juga kan? Iya. Silakan, ada yang mau yang bisa membantu? Perilaku seperti apa sih? Izin menjawab, Bunda. Oke, silakan ya Lesinta. Contohnya dengan membuang sampah sembarangan, Bunda. Oke, iya, Dan bagus. lain-lain. Bagus sekali ya, banyak sekali perilaku-perilaku yang bisa mempengaruhi status kesehatan seseorang. Tadi dari contoh video tadi ya, Putri ya, orang yang mengkonsumsi makanan siap saji, merokok, kemudian pola hidupnya tidak sehat, itu perilaku-perilaku yang bisa mempengaruhi status kesehatan seseorang. Oke, bagus sekali ya. Baik, di akhir ini saya akan mengevaluasi hasil dari perkuliahan kita hari ini. Saya nanti akan bertanya ya, silakan siapa yang bisa menjawab terkait dengan materi kita. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, faktor apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor apa yang mempengaruhi status kesehatan seseorang? Tuh, kira-kira siapa yang bisa membantu Bunda untuk menjawab? Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi status kesehatan seseorang? Silakan. Coba. Sela bisa membantu Bunda? Sela, Bunda. Oke, ya Bisa, Bun? silakan. Sela ya, silakan Sela. Apa saja faktornya? Ada faktor perilaku, sosial, lingkungan, sama kesehatan. Oke, ya bagus sekali. Ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Oke, sekarang kalian sudah paham apa sih yang dikatakan sehat, apa yang dikatakan sakit, faktor apa saja yang mempengaruhi, itu harus sudah kita pahami, terutama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk lingkungan kita, dan untuk pasien kita. Gitu. Oke, saya simpulkan ya untuk materi kita, bahwa sehat, yang dikatakan sehat itu adalah keadaan yang seimbang antara fisik, sosial, spiritual, sosial, dan ekonomi. Jadi seimbang, sehingga tidak menyebabkan gangguan. Begitu juga dengan apa? Sehat. Ya, kalau sakit tadi dia tidak seimbang, tetapi kalau sehat dia seimbang antara kondisi fisiknya, sosialnya, spiritualnya, sosial ekonominya itu seimbang. Nah, dari faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi? Tadi yang dijelaskan Sela. Nah, perilaku misalnya dari faktor perilaku, faktor keturunan, faktor lingkungan, kemudian dari pelayanan kesehatan. Nah, semuanya itu mempengaruhi status kesehatan seseorang. Oke, tidak terasa ya waktu kita sudah hampir 30 menit. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, di minggu selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi tentang kebutuhan fisik pada manusia. Gitu. Oke, nanti silakan Anda buat tugas sesuai dengan modul yang sudah kita miliki bersama. Nanti silakan Anda buat sesuai dengan instruksi yang ada di modul di halaman 40. Kemudian seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, tugas harus sudah dikirim ke email saya. Gitu. Jadi pada waktu nanti kita perkuliahan, kita sudah bisa membahas semua materi kita. Gitu. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup? Oke, kalau cukup, tadi kita buka dengan membaca doa, kita akhiri juga perkuliahan kita hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai melaksanakan perkuliahan. Sampai bertemu lagi dengan materi kita selanjutnya. Insya Allah di minggu depan kita membahas dengan materi selanjutnya. Gitu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.